Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, inti dari perayaan iman pada hari Jumat Agung ini adalah pengenangan akan sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa penebusan dosa dan keselamatan umat manusia. Pada hari Jumat Agung ini selalu dibacakan atau dinyanyikan kisah kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus dari Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai dengan bab 19 ayat 42. Kisah kesengsaraan itu termasuk bagian Injil yang paling pertama ditulis. Kisah ini ditulis bukan untuk membuat kita meratap sedih, mencucurkan air mata, bahkan membuat kita menjadi putus asa. Ini bukan sebuah upacara pelayatan seperti kalau ada saudara kita yang meninggal dunia. Akan tetapi kisah ini ditulis supaya kita semakin mengenal Yesus dan dalam suasana khusyuk menghayati serta melihat makna kesengsaraan, penyaliban, kematian dan penguburannya bagi hidup kita dan bagi gereja. Kalau kita mengamatinya, ada 5 bagian yang ditulis oleh Yohanes. Pertama, Yesus dikhianati dan ditangkap di Taman Getsemani. Yang kedua, Yesus diserahkan kepada Hanas, imam besar pemimpin agama Yahudi, dan di situ ada kisah penyangkalan Petrus. Yang ketiga, Yesus dihadapkan pada pengadilan Pilatus dan orang-orang Yahudi mendesak Pilatus supaya Yesus dijatuhi hukuman mati dan disalibkan. Bagian yang keempat, kisah tentang penyaliban dan kematian Yesus. Yang kelima, kisah Yesus dimakamkan. Kalau kita jeli melihat alur 5 bagian kisah sengsara Tuhan Yesus itu, kita bahkan boleh bertanya, apa yang Allah kehendaki dari kisah sengsara itu dan bahkan kematian putranya. Kita boleh mengatakan juga sebagai orang beriman bahwa kematiannya pada kayu salib menjadi bukti kasihnya kepada kita sampai kesudahannya, seperti dikatakan dia pada malam perjamuan terakhir. Kematiannya yang menggetarkan hati itu merangkul semua penderitaan umat manusia. Boleh kita mengatakan itu. Tetapi lihat, dalam kisah itu, amatilah, di sana juga ada orang yang mengkhianatinya. Ada orang yang menyangkal dirinya. Ada orang yang menampar mukanya. Ada orang yang menolak dirinya. Dan ada orang yang gila hormat dan kekuasaan. Bahkan pada inti dari semuanya itu adalah sebuah keputusan menyingkirkan Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sejak dari Taman Getsemani, kediaman imam besar agama Yahudi, menuju pengadilan Pilatus, dan sampai ke Golgota tempat Tuhan kita disalibkan, yang ada dalam penglihatan iman kita hanya salib Tuhan. Salib Tuhan itu yang kita kenangkan pada upacara
Jumat Agung. Itulah wajah Allah yang berbela rasa dengan hidup manusia, dengan hidup kita. Allah yang tidak hanya nampak dalam hukum-hukum ilahinya, tetapi seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 6 sampai dengan 8, meskipun dalam rupa Allah ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di dalam salib Tuhan itu kita melihat wajah Allah dalam rupa manusia Yesus yang ikut merasakan penderitaan manusia. Bahkan tidak ada penderitaan yang sehebat itu yang pernah terjadi di dunia ini. Lihat, dia mati sebagai orang yang tak bersalah, agar kita keluar dari segala ketakutan kita dan tidak mengulangi kejahatan yang serupa dalam dunia dewasa ini. Melalui penderitaan dan kesengsaraan Tuhan itu dan kematiannya di kayu salib, kita diajak untuk melihat cinta dan pengorbanan yang tiada batas, seperti yang pernah diajarkannya kepada para muridnya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu ditulis dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 13. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sejak salib Tuhan itu ditinggikan di Golgota, semua orang dan seluruh alam semesta ditarik kepada dirinya untuk disucikan dari kejahatan dan dosa. Dari salib yang ditinggikan di Golgota itu memancar darah dan air yang menyucikan hati nurani umat manusia dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Itu ditulis dari surat Ibrani bab 9 ayat 14. Lalu bagi Yohanes sendiri, kematian Yesus pada kayu salib itu telah memperdamaikan Allah dan manusia secara tuntas dan sempurna. Hubungan Allah dan manusia diperbaharui dan terlindungi dari kejahatan dosa. Ketika salib itu ditinggikan, kemuliaan Allah juga dinyatakan. Melalui salib itu, kehendak Allah terlaksana. Keselamatan dinyatakan kepada orang yang percaya. Pastilah kita akan ingat kata-kata Tuhan kepada Nikodemus dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Inilah inti salib. Hidup kekal itu diberikan. Maka pada hari ini, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, lihatlah salib suci itu diperlihatkan kepada kita pada perayaan Jumat Agung, untuk supaya kita melihat tanda keselamatan yang diberikan Allah kepada umat manusia, kepada kita yang percaya, supaya kita tidak binasa oleh kejahatan dan dosa.